Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4856. Elaine bahkan lebih ketakutan ketika dia mendengar ini. Gemetar seluruh. Mendengarkan Chloe, 4 batang rokok sehari bukanlah batas atas. Dan dari iblis berambut merah ini, dia tidak tahu kondisi yang lebih ketat apa yang akan menunggunya. Tapi Elaine tidak bisa memikirkannya lagi. Dia takut Chloe akan memalingkan wajahnya lagi, jadi dia hanya bisa menangis dan mengangguk lagi dan lagi. Aku dengar, ini membuat Chloe puas. Dia berdiri, mengulurkan tangan dan meraih kerah Elaine, menatap matanya, dan berkata dengan dingin. Ingat saya. Di tempat ini, akulah ratunya. Jika saya membiarkan Anda berdiri, Anda harus berdiri. Jika aku membuatmu berlutut, kamu harus berlutut. Bahkan jika saya membuat Anda makan teh, kamu harus membuka mulutmu dan menelannya untukku. Selama Anda ingin hidup, kamu harus mematuhi semua perintahku tanpa syarat. Kalau tidak, aku bisa membuatmu merasa lebih baik mati. Apakah kamu mengerti? Elaine mengangguk dengan tergesa-gesa. Pahami? Pahami? Chloe bersenandung dan melanjutkan, dulu ada pendatang baru sepertimu. Dia hanya menuruti saya di permukaan, tetapi saya selalu tidak puas di hati saya. Kemudian, ketika dia sedang tidur, saya menusuk matanya dengan sikat gigi. Jika Anda tidak menghormati saya dari hati Anda, orang berikutnya yang akan dibutakan adalah Anda. Elaine sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berhenti gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Chloe sebenarnya sangat gembira di dalam hatinya. Namun, dia fasih dalam cara PUA, dan dia sangat jelas bahwa saat ini dia tidak boleh memberi Elaine wajah yang bagus, tetapi harus menyerang saat setrika panas. Dan terus dengan brutal dan intens menindas dan menghancurkan keinginannya. Hanya dengan sepenuhnya mengalahkan kehendak Elaine, dia bisa bersedia untuk mematuhi semua perintahnya. Saat ini, Elaine terpaksa menuruti perintahnya hanya karena kekuatannya, yang jauh dari keinginan Chloe. Karena itu, dia tidak berniat untuk benar-benar melepaskan, karena kepasrahan. Dia berencana untuk perlahan mengubah Elaine menjadi anjingnya sendiri, anjing yang setia dalam beberapa hari mendatang. Pada saat ini, seorang penjaga penjara datang ke pintu sel dan berkata, semua orang segera berbaris. Chloe melihat ke pintu dan melihat beberapa penjaga penjara membawa 3 tahanan ke pintu sel. Dia tidak bisa menahan kerutan, karena dia menemukan bahwa tidak ada Jessica di antara penjaga penjara yang datang. Masuk akal bahwa orang baru diatur ke dalam sel ini. Dan seharusnya Jessica yang membawa seseorang. Untuk beberapa alasan, Jessica tidak datang. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun dia adalah bos tanpa kompromi di sel ini, dia masih harus jujur di hadapan para penjaga penjara. Jika tidak, dia mungkin dipenjara atau dihukum lebih lama. Setelah semua orang berbaris, penjaga penjara membuka pintu besi sel. Dan kemudian masuk dengan 3 wanita muda dengan wajah Asia. Ketiga wanita Asia semuanya tampak sedikit kurus, dan mereka semua terlihat sangat pendiam. Dan sepertinya mereka tidak akan berjuang keras. Mulut Chloe tidak bisa menahan senyum. Menurutnya, ketiga orang ini adalah 3 sapi perah yang dikirimkan kepadanya. Keluarga mereka mungkin tidak sekaya keluarga Elaine. Tapi melihat mereka bertiga terawat dengan baik dengan rambut mereka dan proporsional. Dia bisa menebak bahwa kondisi kehidupan mereka bertiga pasti tidak buruk. Dalam pengalamannya, dari orang seperti itu dia bisa memeras ratusan dolar sehari, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat ini, penjaga penjara terkemuka membuka mulutnya dan berkata kepada 3 gadis baru. Kamu akan berada di sel ini mulai sekarang. Ranjang 33, 34, dan 35 adalah milikmu. Kalian bertiga akan membaginya di antara kalian sendiri. Salah satu gadis, sambil mengangguk, dia berkata dengan santai, kalau begitu aku akan tidur di tempat tidur nomor 33. Setelah berbicara, dia berkata kepada satu gadis di sebelah kanan. Kamu tidur di tempat tidur nomor 34, dan biarkan Wen-Wen tidur di tempat tidur nomor 35. 2 lainnya secara bersamaan mengangguk. Penjaga penjara berkata kepada tahanan lain. Tidak ada ronde lagi malam ini, Anda rukun dan tidak ada konflik. Ketika Chloe mendengar ini, hatinya tercengang, dan dia berpikir dengan bangga. Saya pikir ini seharusnya yang Jessica minta mereka bawakan kepada saya. Jika tidak ada ruang malam ini,
maka saya bisa mengurus ketiga pendatang baru ini. Ini sapi perah. Bab 4857. Penjaga penjara saat ini. Setelah mengirim ketiga gadis muda itu, berbalik dan meninggalkan sel. Chloe dalam suasana hati yang baik dan mengedipkan mata pada bawahannya. 8 atau 9 orang berkumpul di sekitar mereka dan mengepung ketiga gadis itu. Chloe memandang gadis yang mengatur tempat tidur untuk dua lainnya, dan bertanya sambil tersenyum. Baru di sini, beritahu semua orang, mengapa kalian bertiga? Masuk. Gadis itu menatap Chloe, dengan acuh tak acuh berkata. Kenapa kami masuk? Apakah itu ada hubungannya denganmu? DM, Chloe mendengus dingin dan memarahi. Kau sangat tangguh, tempat apa ini? Kau tidak tahu siapa aku? Gadis itu berkata dengan jijik, saya tahu ini penjara, tetapi saya tidak tahu siapa Anda. Dan aku tidak ingin tahu, kamu tidak perlu memberitahuku, jadi tolong menjauhlah dariku. Chloe sangat marah, dengan suara dingin. Sangat arogan di tempatku, aku pikir kamu bosan hidup. Elaine, yang berada di samping, tahu apa yang akan terjadi dan dengan cepat mengingatkan dengan ramah. Oh gadis, jangan kau hadapi Chloe, dia adalah bos sel ini. Jika kamu mengacaukan mereka, kamu akan mendapat masalah di masa depan. Gadis muda itu melirik Elaine di luar kerumunan dan tersenyum sedikit. Mengangguk dan berkata, Bibi, terima kasih sudah mengingatkan, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membuang sampah seperti ini ke mataku. Ketika Elaine mendengar ini, dia dengan cepat mengingatkan. Oh gadis, kamu tidak bisa mengatakan itu. Itu akan berakibat fatal. Pada saat ini, Chloe juga memahami komunikasi antara Elaine dan pihak lain melalui wanita Cina di sebelahnya. Dan dia tidak bisa menahan kerutan ketika dia mendengar bahwa pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia mengerutkan kening, menatap gadis itu, dan mencibir. Sepertinya kamu yang tertua dari ketiganya? Gadis itu melirik Chloe dan berkata dengan ringan, tidak, aku hanya pemimpin mereka. Pemimpin? Chloe dengan sinis berkata, kamu di penjara, jadi apa yang kamu bicarakan tentang kepemimpinan? Sudah kubilang hanya ada satu pemimpin di tempat ini, dan itu aku. Chloe Johnson. Gadis muda itu sepertinya tidak menaruh perhatian pada Chloe. Dia hanya tertawa kecil dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini tidak ada hubungannya dengan kami siapa yang Anda ingin pimpin atau siapa yang Anda inginkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengganggu kami. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Sial. Chloe tidak menyangka bahwa gadis muda itu tidak menganggapnya serius. Jadi kemarahannya melonjak, dan dia meraung dengan dingin, di wilayahku, kamu sedikit terlalu arogan. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda, berlutut dan bersujud 3 kali untuk saya. Dan kemudian beritahu anggota keluarga Anda di luar untuk membeli 6 batang rokok American Spirit. Dari orang itu, saya tunjuk setiap hari. Jika tidak, saya akan membuat hidup Anda lebih sengsara daripada kematian. Mata gadis muda itu tiba-tiba berubah dari mata manusia yang tidak berbahaya menjadi mata binatang dan mata pembunuh. Dia menatap Chloe, dan mengucapkan kata demi kata. Saya hanya berlutut ke langit dan bumi, leluhur, orang tua, dan dermawan. Apa yang pantas kamu dapatkan untuk membuatku berlutut untukmu? Sialan. Chloe belum pernah dihadapkan seperti ini sebelumnya, dan segera menjadi marah. Dia tahu betul bahwa bawahannya sedang menonton saat ini. Setiap kali dia bertemu pendatang baru seperti Elaine dan menyiksanya sampai mati. Dia juga mengkonsolidasikan keagungan dan martabatnya di benak bawahan ini. Jadi, melihat bahwa gadis muda ini sangat tidak sopan padanya. Dia segera mengangkat lengannya dan menamparnya dengan seluruh kekuatannya. Menurutnya, ketiga gadis ini masih sangat muda, dan mereka tidak terlihat kuat. Di sel ini, dia memiliki 8 bawahan inti, dan setidaknya ada 10 orang lain yang mengikuti jejaknya. Jadi kasus ini, selama dia memimpin dan orang lain berkerumun, dia bisa langsung mengalahkan ketiga gadis ini sampai setengah mati. Bab 4858. Tepat ketika Chole membanting dengan agresif, dia tidak pernah bermimpi bahwa gadis itu. Siapa yang tampak tidak bergerak tiba-tiba akan mengerahkan kekuatan pada saat terakhir. Untuk sesaat, Chloe merasakan tangan kanan yang dipukulnya. Semua kekuatannya di dalamnya tiba-tiba mandek di udara. Dia bergegas untuk melihat,
hanya untuk menemukan bahwa sebuah tangan tiba-tiba terulur entah dari mana. Dan meraih pergelangan tangannya dengan kuat, membuatnya tidak bisa bergerak. Reaksi pertama Chloe adalah kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia akan menampar gadis itu, gadis itu berani mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tepat ketika dia mencoba menarik tangannya kembali, dia menyadari bahwa tangannya seperti dilas ke udara. Dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkannya. Kali ini, Chloe sedikit bingung. Dia memiliki berat hampir 200 pon dan sangat kuat. Jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, hanya ada sedikit lawan di penjara ini. Tapi gadis kurus di depannya mampu menghancurkannya sedemikian rupa, yang membuatnya tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, gadis muda itu menatapnya dan berkata dengan dingin, "Kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam." Setelah itu, dia meraih pergelangan tangan kanan Chloe dan tiba-tiba menekuknya ke atas. Hanya dengan satu klik, pergelangan tangan Chloe berbalik ke atas dengan sudut yang menyeramkan. Rasa sakit yang parah membuat Chloe tiba-tiba meraung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kurus ini akan mematahkan pergelangan tangannya tanpa penjelasan apapun. Jadi dia tanpa sadar berteriak pada bawahannya, "Pukul dia! Pukul dia sampai mati! Bunuh dia!" Bawahan tidak kembali ke akal sehat mereka untuk berpikir hati-hati tentang kesenjangan kekuatan. Dan mereka melihat bahwa bos menderita kerugian. Mendengar instruksi bos, otak mereka menjadi panas, dan mereka bergegas menuju gadis muda itu. Tapi gadis itu tidak takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia bertukar pandang dengan 2 teman lainnya. Dan mereka bertiga bergegas menuju kelompok wanita. Segera setelah itu, suara meninju ke daging. Dan ratapan putus asa dan rasa sakit terdengar tak henti-hentinya. Setelah beberapa detik, semua bawahan Chloe seperti memotong melon dan sayuran. Dan mereka jatuh ke tanah oleh mereka bertiga, dan semua orang terluka parah. Di sisi lain, melihat ketiga gadis itu, ketiganya membentuk formasi segitiga back-to-back. Dan semua orang berada di posisi awal siap menyerang. Belum lagi cedera, dan bahkan gaya rambut mereka tidak berantakan. Gadis muda di kepala melihat sekeliling untuk sementara waktu, dan berkata dengan dingin, "Siapa lagi yang tidak yakin, kamu bisa datang dan coba lagi." Melihat bahwa mereka bertiga sangat kuat, semua segera mundur ke dasar tembok. Mereka juga tidak bodoh. Pada saat ini, jelas bahwa Chloe kedinginan. Karena itu, hal terpenting saat ini adalah menarik garis yang jelas dengannya. Dan jangan biarkan gadis-gadis gila ini berpikir bahwa mereka bersama Chloe. Chloe sendiri juga ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketiga gadis yang terlihat sangat kurus ini semuanya adalah petarung papan atas. Meskipun dia dan bawahannya terlihat besar, di depan ketiga orang ini, mereka seperti siswa sekolah dasar, dan mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Bab 4859. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk berbalik hari ini. Dan dia pasti bisa menekuk dan meregangkan, dan sangat menyadari urusan saat ini. Jadi dia segera berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan hormat, "Saya minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku buta barusan. Aku tidak sengaja menyinggung kalian bertiga. Dan saya mohon Anda untuk memaafkan saya atas pelanggaran saya. Ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills, saya, Chloe Johnson, akan menjadi anjing ketiganya. Jika ketiganya memiliki perintah, saya harus menjadi yang pertama bergegas ke depan." Tidak ada yang mengira bahwa Chloe, yang sangat berkuasa di sel ini, akan mengambil inisiatif untuk berlutut untuk pendatang baru begitu cepat. Dan bahkan langsung mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia adalah anjing pihak lain. Bahkan, untuk orang jahat seperti Chloe, karena dia biasanya terlalu sering melecehkan orang lain. Dia bahkan lebih takut disalahgunakan oleh orang lain. Dapat juga dikatakan bahwa orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang paling tidak berdaya. Saat menghadapi yang lemah, dia lebih ganas dari siapapun. Tetapi ketika menghadapi yang kuat, dia bisa lebih menyanjung daripada siapapun. Sekarang dia telah sepenuhnya mengenali bentuknya, dia tahu bahwa dia tidak memiliki status dalam hal ini. Jadi dia tidak repot dan tidak bernostalgia dengan status mantan bosnya. Sekarang dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri sebanyak mungkin. Tujuan pertama yang harus dicapai adalah tidak pernah menyinggung ketiga orang di depannya lagi.
Dan tujuan kedua yang ingin dicapai adalah mencari cara untuk menjadi orang kepercayaan mereka bertiga. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa terus menindas orang lain di dalam sel. Namun, gadis di depannya mencibir dan berkata, "Maaf, saya tidak pernah memelihara anjing, dan bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan memelihara anjing sampah seperti Anda." Ketika Chloe mendengar ini, wajahnya pucat dan gugup. Dia sudah sangat merendahkan martabatnya. Memohon pihak lain untuk memaafkan dan pihak lain menolaknya begitu jelas. Ini sama sekali bukan pertanda baik untuknya. Jadi, dia buru-buru memasukkan tangan yang terputus itu ke dalam hatinya. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Yang Mulia meragukan kesetiaan saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya akan bersedia untuk mematuhi semua perintah Anda dalam hidup ini. Dan jika tidak, aku akan menghadapi hukuman Tuhan." Gadis itu mencibir, "Maaf, saya seorang ateis, saya tidak percaya pada Tuhan." Ketika Chloe mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Singkatnya, Yang Mulia, selama Anda percaya pada ketulusan saya, di masa depan, saya akan mengikuti setiap instruksi Anda." "Oh." Gadis muda itu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini akan kembali ke topik tadi? Aku sudah memberitahumu, aku tidak ingin punya anjing." Chloe tiba-tiba terjebak dalam dilema. Dia ingin menyenangkan gadis yang bisa bertarung ini. Tapi lawannya seperti tembok yang tidak bisa ditembus, jadi dia tidak bisa menemukan titik terobosan sama sekali. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Elaine, yang tidak jauh, tiba-tiba punya ide dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Gadis, Anda baru di sini, dan Anda pasti membutuhkan seseorang. Siapa yang mengerti situasi di sini untuk membantumu mengatasi berbagai masalah?" Berbicara, dia menepuk dadanya dan berkata dengan serius, "Gadis, jika kamu tidak menyukainya, bagaimana kalau kamu melihatku?" Gadis Tionghoa yang telah bertindak sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk Chloe melihat Elaine saat dia mengajukan diri dan segera berkata, "Jangan percaya, dia baru saja memasuki sel ini kemarin. Sebaliknya, saya telah berada di sel ini selama lebih dari setengah tahun. Dan aku memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di sini. Jika kamu perlu tahu tentang ini, atau membutuhkan seseorang untuk bertarung, akulah yang paling cocok." Gadis muda itu meliriknya, tersenyum menghina, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak ingin tahu siapa Anda, saya tidak ingin tahu tentang salah satu dari Anda. Dan lebih jauh lagi aku tidak ingin tahu aturan apa yang dulu kalian miliki di sini. Singkatnya, mulai sekarang, hanya ada satu aturan di sini. Jika ada di antara kalian yang membuatku tidak senang, aku akan memukulmu sampai mati sampai aku puas." Bab 4860. Ketika gadis itu melihat bahwa pihak lain berbicara begitu keras, dia seperti bola yang kempes, dan dia dengan jujur menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Elaine juga sedikit kecewa saat ini. Dia ingin mencari kesempatan untuk mendekati pihak lain. Tapi dia tidak berharap pihak lain mengabaikan semua orang begitu banyak. Tapi dia juga bisa mengerti bahwa, bagaimanapun juga, orang sangat kuat. Lebih mudah memberi pelajaran kepada seseorang daripada mengajar seekor anjing. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini, dia tidak akan menatap mata orang lain. Tapi yang tidak diharapkan Elaine adalah gadis Asia itu menatapnya saat ini. Tersenyum sangat ramah, dan segera berkata dengan serius, "Bibi, di antara begitu banyak orang barusan, kami dapat melihat bahwa kamu pasti orang yang baik. Dan kami adalah rekan senegaranya karena Anda menghormati kami dengan satu kaki. Kalau begitu kami secara alami akan menghormatimu 10 kaki." Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling sebentar, menunjuk ke orang-orang di sel, dan berkata kepada Elaine, "Ke depan, semua sampah ini akan diserahkan kepada Anda untuk dikelola. Anda dapat langsung memesannya jika Anda memiliki persyaratan. Jika mereka memiliki ketidaktaatan, saya pasti akan memberi mereka pelajaran hidup yang baik." Elaine tercengang, dia untuk pertama kalinya mendengar orang lain mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi yang benar-benar mengejutkannya bukanlah ini, tetapi fakta bahwa pihak lain memintanya untuk mengatur semuanya. Dia menekan kegembiraan jauh di dalam hatinya dan bertanya dengan suara gemetar, "Gadis, apa yang baru saja kamu katakan? Anda mengatakan bahwa orang-orang ini semua diserahkan kepada saya untuk dikelola?" "Ya." Gadis itu tersenyum ringan dan berkata, "Di masa depan, kamu akan memperlakukan mereka sebagai anjingmu."
Jika anjing itu tidak patuh atau berani menyeringai padamu, kamu bisa memberitahuku bahwa aku akan mematahkan semua giginya. Jika tidak berhasil, aku akan memotong tangan dan kakinya. Setelah Elaine mendengar ini, seluruh tubuhnya sudah gemetar karena kegembiraan. Dia menunjuk ke Chloe, yang berlutut di tanah, dan bertanya dengan ragu. Gadis, jika aku ingin memukul iblis berambut merah ini, kau tidak akan menghentikanku. Apakah Anda mengikuti saya? Menghentikanmu? Gadis itu tersenyum kecil, mengangkat tangannya, dan menampar wajah Chloe dengan keras. Melihat seluruh orang membungkuk dan jatuh berat ke tanah. Tamparan ini membuat mata Chloe berkedut menjadi bintang emas. Dan rasa sakit yang parah membuat air mata keluar dari matanya. Namun, gadis ini tidak merasa kasihan, dia kemudian melangkah maju. Menginjak dada Chloe, menunjuk ke arahnya, dan berkata kepada Elaine. Bibi, jika kamu ingin melawan hal semacam ini, kamu bisa bertarung kapan saja, di mana saja, 24/7. Ketika saya pertama kali masuk, saya melihat bahwa Jalang ini sedang kesal. Saya pikir dia harus menjauh, tetapi saya tidak menyangka dia akan berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Lupakan saja, dia ingin aku membelikan rokok untuknya, kurasa dia berutang sendiri. Setelah berbicara, dia menampar wajah Chloe dengan keras, dan berkata dengan dingin. Kau baru saja mengatakan apa yang terjadi? Meminta keluarga saya untuk menemukan seseorang yang Anda tunjuk di luar dan membelikan Anda minuman beralkohol Amerika? Tidak, bukan itu maksudku. Bagi Chloe saat ini, perut penyesalan semuanya hijau. Jika dia tahu seperti ini, bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan datang untuk memprovokasi gadis kurus ini. Pada saat ini, dia benar-benar mengabaikan rasa sakit seperti wajah yang meledak. Dia menggelengkan kepalanya ketakutan, dan berkata dengan patuh. Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Gadis Asia mengabaikannya, dan menatap Elaine dan bertanya. Bibi, tidakkah kamu ingin memukulnya? Kenapa kamu belum melakukannya? Mungkinkah kamu berhati lembut? Tiba-tiba Elaine meledak, dan dia berseru dengan penuh semangat. Apa? Aku berhati lembut? Saya bisa berhati lembut kepada siapapun. Dan aku tidak bisa berhati lembut pada Jalang Bau ini. Setelah itu, dia meludahi telapak tangannya sambil maju ke depan. Segera, menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan memarahi melalui gigi terkatup. Nenek, jika aku tidak membunuh Jalang ini hari ini, ibuku akan menjadi kuda sialan.